Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya Andre di channel Sharing Positif. Di sesi kali ini saya ingin sampaikan tentang stop bullying. Bagaimana kemudian kita mengajarkan kepada anak kita agar anak kita tidak menjadi korban bullying. Nah, seperti apa kira-kira videonya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Untuk membuka video ini, saya ingin sampaikan satu buah berita yang saya kutip dari kompas.com. Nah, beritanya adalah 41% murid Indonesia itu mengalami yang namanya pembulian. Ini dikutip pada tanggal 20 Maret tahun 2021. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan atau pembulian dalam kurun waktu tahun 2011 sampai tahun 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus dilansir dari dunia pendidikan. Mengerikan bukan? Jadi di dunia pendidikan itu banyak sekali yang namanya pembulian. Nah, saya lanjutkan. Sementara itu, Organization of Economic Cooperation and Development dalam riset Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 mengungkapkan sebanyak 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mendapatkan perundungan atau pembulian. Selain itu, di tahun yang sama, Indonesia juga berada di posisi kelima dari 78 negara dengan murid yang mengalami perundungan paling banyak. Artinya apa? Pembulian atau perundungan di negara kita, Indonesia, itu sudah pada titik yang cukup tinggi ya, 41%. Hal ini bisa jadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pemahaman dari orang tua, belum adanya pengawasan yang ketat dari lembaga pendidikan khususnya. Karena misal ketika saya masih SMP itu kan, dulu sedikit bercerita, ada seorang teman tetangga rumah yang dibully sampai kemudian perlakuan fisik, ditonjok mulutnya sampai dua gigi depannya itu patah seperti itu. Artinya pembulian itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Yang perlu kita sampaikan kepada anak kita agar tidak menjadi korban bully, ya. Ini menurut pendapat saya. Yang pertama, kita harus mengajarkan anak kita untuk terbuka. Terkadang pembulian ini terjadi berangsur-angsur ya, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak pernah diketahui baik oleh kita orang tua atau diketahui oleh pihak sekolah. Karena tidak adanya keterbukaan dari anak seperti itu. Makanya di sini peran orang tua adalah bagaimana kemudian membangun kedekatan, membangun komunikasi secara intens kepada anak. Jadi intinya sih orang tua, agar anak terbuka itu orang tua diminta untuk lebih peka, memberikan waktu kepada anaknya, family time, untuk menanyakan apa sih kegiatan yang dilakukan di sekolah, apa saja yang kamu alami di sekolah. Itu akan membangun kepercayaan diri anak untuk mau bercerita, untuk terbuka kepada orang tua, sehingga kita akan tahu dan kita bisa memberikan solusi baik kepada anak kita ataupun kemudian memberikan solusi kepada pihak sekolah. Yang kedua, mengajarkan anak kita untuk berani menolak, berani mengatakan tidak.
itu bisa kita ajarkan sejak masih dini ya. Ketika ada orang atau seorang anak lain gitu ya, temannya yang mau mendorong anak kita atau ngata-ngatain anak kita atau mau mukul anak kita atau nyuruh anak kita melakukan sesuatu hal yang memalukan misal, anak kita harus bilang tidak, saya nggak mau gitu. Dengan tegas menyampaikan seperti itu. Agar apa? Agar orang itu nyalinya ciut untuk menyuruh anak kita. Karena ketika anak itu menerima cuma senyum-senyum ketika dibully, pembulian akan terus berlangsung seperti itu. Makanya kita harus ajarkan kepada anak kita untuk berani menolak, berani mengatakan tidak. Ya, dengan tegas. Yang ketiga, mengajarkan anak kita untuk lebih pede, percaya diri. Itu diajarkan di sekolah, di rumah seperti itu. Bagaimana kemudian anak kita percaya diri dengan dirinya sendiri gitu kan. Dengan lebih percaya diri, anak kita akan mudah bergaul dengan banyak orang. Kita sampaikan kepada anak kita, kamu harus pede dengan dirimu, kamu tuh hebat, kamu harus bisa bergaul dengan banyak orang seperti itu. Bergaul dengan teman satu kelas, bergaul dengan teman beda kelas, bahkan berteman dengan kalau perlu berteman dengan orang-orang yang kakak kelas seperti itu, yang aktif di organisasi atau seperti apa. Agar apa? Agar memiliki banyak kenalan. Kalau memiliki banyak kenalan, pasti orang akan mikir-mikir tuh ketika mau membuli. Wah, ini temannya banyak, saya nggak berani. Karena apa? Karena pembulian terjadi itu karena terkadang anaknya itu pemalu, penakut, suka menyendiri, temannya sedikit, kurang pede. Orang yang kurang pede itu mudah sekali untuk kemudian dibully. Ya. Yang keempat ini kita harus mensupport anak kita untuk punya prestasi di sekolah. Prestasi di bidang apapun, baik itu di bidang akademik atau non akademik. Misal punya kalian di bidang seni, entah itu gambar atau seni musik, atau memiliki kemampuan di bidang prestasi bidang olahraga, misal basket, bola, ya, badminton dan seterusnya. Anak yang memiliki prestasi itu cenderung memiliki teman yang banyak. Karena apa? Karena banyak orang yang pengen seperti dia. Ketika anak kita memiliki prestasi seperti itu, orang juga akan berpikir-pikir mau membuli anak kita. Yang dibully apanya gitu? Wong dia superstar gitu, wong dia punya banyak prestasi. Yang kelima, membiasakan anak kita untuk melakukan aktivitas fisik, berolahraga gitu ya, misal basket, berenang atau olahraga agar badan anak kita itu lebih kekar, lebih tinggi dan lebih kekar, sehingga orang, walaupun anak kita itu tipenya adalah penyendiri, orang mau macam-macam sama anak kita itu mikir-mikir gitu. Kalau diajak berantem bisa jadi saya kalah, anaknya aja kekar, anaknya tinggi seperti itu. Ini menurut saya penting ya, karena terkadang yang dibully itu yang mereka yang kecil, kelihatan cupu, kemudian pakai kacamata seperti itu ya, badannya kurus. Karena apa? Karena itu mudah sebagai objek untuk pembulian. Tapi ketika badannya kekar, tinggi, berotot gitu kan, orang pasti wah mikir-mikir itu mau membuli. Yang keenam yaitu melaporkan kepada orang yang lebih dewasa. Kalau di sekolah ya kita laporkan kepada guru, kepada BK gitu ya. Agar orang yang membuli kita itu mendapatkan jera dengan mendapatkan nasihat atau peringatan dari pihak sekolah. Karena sebenarnya pembulian di lingkungan sekolah itu masih menjadi tanggung jawab sekolahan, masih menjadi tanggung jawab guru kita ketika terjadi apa-apa di sekolah, sehingga permasalahan itu bisa diselesaikan di sekolah. Itu juga sebagai upaya kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak kita bahwa jangan sampai menyelesaikan sebuah permasalahan itu dengan cara kekerasan. Selama kita bisa kabur, kita sampaikan kepada guru
agar permasalahan itu bisa segera selesai. Dan yang terakhir, mengajarkan anak kita untuk bela diri. Kita ikutkan ekstrakurikuler bela diri. Kita ikutkan taekwondo kah, PSHT kah, kita ikutkan muay lah atau apalah, yang kemudian bisa menjadi kemampuan anak kita membela diri. Ini dilakukan ketika memang benar-benar kepepet, ketika ada serangan fisik dari temannya, ya anak kita harus melawan, mau tidak mau. Kalau bisa kabur, kabur. Kalau tidak bisa kabur, ya harus melawan. Jadi kemampuan bela diri itu digunakan ketika benar-benar terpepet dan tidak boleh melukai terlalu parah teman yang membuli kita. Jadi lakukan secukupnya saja agar orang itu juga jerah. Itulah tadi sobat sharing semuanya, para orang tua, tips dari saya agar anak kita terhindar dari pembulian. Maka kita sebagai orang tua harus selalu mensupport. Dari pihak sekolah pun juga harus mensupport bagaimana kemudian pembulian-pembulian itu tidak terjadi di lingkungan pendidikan. Karena sejatinya anak disekolahkan itu agar dia menjadi lebih memiliki budi pekerti, lebih pintar baik secara akademik ataupun secara moralnya, sehingga pembulian-pembulian itu tidak akan terjadi lagi ketika orang tua melakukan antisipasi dan pihak sekolah juga terbuka dengan hal semacam ini dan mau menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti ini dengan menindak secara tegas, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada para pembuli dan mensupport para anak-anak yang dibully. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, semoga bermanfaat. Jika suka silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar mendapatkan info-info terbaru dan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.